Salah satu kisah nyata yang cukup terkenal di kalangan mahasiswa, terutama di kampus negeri besar di Yogyakarta, dari salah satu jembatan kecil yang menghubungkan dua area fakultas, yang katanya kalau kamu lewat situ tengah malam dan ngerasa ada yang ikutin dari belakang, jangan nengok, jangan berhenti, cukup berdoa dalam hati. Hai guys, thank you for coming and welcome back di segmen Kerok. Bareng aku Revdi Beatrice, tempat kamu bisa bergibah bareng aku tentang kisah-kisah horor lokal ataupun internasional ya. Untuk kali ini kita masih lokal dulu, nggak cuma serem tapi kadang juga bisa nyisa di pikiran. Terutama kalau kamu kebiasaan pulang malam ya guys ya. Hari ini kita bakal bahas salah satu kisah nyata yang cukup terkenal di kalangan mahasiswa, terutama di kampus negeri besar di Yogyakarta. Tapi aku nggak akan sebut ya nama tempatnya demi alasan etis dan juga keamanan dari semua pihak. Yang pasti ini kisah dari salah satu jembatan kecil yang menghubungkan dua area fakultas, yang katanya kalau kamu lewat situ tengah malam dan ngerasa ada yang ikutin dari belakang, jangan nengok, jangan berhenti, cukup berdoa dalam hati. Semua bermula dari malam itu. Gerimis turun dan langit Jogja nyaris tanpa bintang. Seorang mahasiswi, kita samarkan namanya menjadi Ayu, dan baru aja ia itu selesai rapat organisasi yang molor ya guys ya. Karena jalan utamanya itu udah agak sepi dan agak muter, Ayu ambil jalan pintas. Sebuah jembatan kecil di belakang kampus yang jalurnya itu sempit, diapit pohon dan juga tanpa penerangan. Tapi dia biasa lewat sana itu siang guys, dan dia ngerasa aman. Tapi itu siang. Sayangnya malam itu beda. Langkah Ayu pelan, jaketnya basah, HP-nya lobet, dan ketika dia ngelewatin pertengahan jembatan, ada suara langkah di belakang. Tapi ketika dia berhenti, suara itu juga berhenti. Dan waktu dia jalan lagi, langkah itu juga ikut jalan. Awalnya dia pikir, mungkin aja suara hewan ya, mungkin kucing lagi lewat. Tapi yang bikin Ayu merinding adalah ketika dia mencoba nengok ke belakang, gak ada siapa-siapa. Dan saat dia jalan makin cepat, langkah itu juga jadi lebih keras, lebih nyeret, dan lebih dekat. Di sisi kiri jembatan ada kaca besar bekas bangunan lama, dan waktu Ayu melirik ke situ, dia melihat ada bayangan wanita berkerudung panjang, berdiri diam, wajahnya nggak jelas, tapi seperti tertutup kain tipis. Tubuhnya nggak goyang meskipun anginnya kencang, dan yang paling bikin Ayu ketakutan, bayangan itu mulai melayang pelan, mendekat. Ayu lari sekuat tenaga, tapi jembatan itu kayak nggak selesai-selesai guys. Langkahnya berat, nafasnya sesak dingin dari ujung kaki sampai ke ubun-ubun. Dan detik sebelum dia pingsan, dia dengar suara pelan yang berat banget ya. Jangan pernah lewat sini lagi. Ketika dia sadar, Ayu udah ada di dalam kosnya ya. Temennya bilang ada satpam kampus yang nemuin dia duduk gemetar di pinggir jalan tanpa bisa jawab apapun selain dia ngikutin aku, dia ada di jembatan itu. Guys, apa yang dilihat oleh Ayu itu bukan cuma penampakan biasa ya. Cerita ini udah melegenda, tapi ternyata banyak banget mahasiswa lain yang juga mengalami hal yang serupa. Dan semuanya bermula dari satu kesalahan fatal lewat jembatan itu malam-malam sendirian dan tanpa permisi. Keesokan harinya, Ayu nggak langsung cerita ya ke siapa-siapa, bahkan ke teman sekamarnya pun. Dia cuma bilang dia kecapean dan juga jatuh. Tapi kamu tahu nggak guys, sesuatu yang udah nyentuh ranah mistis itu nggak pernah bisa disimpan terlalu lama. Apalagi di kampus itu, cerita tentang wanita berkerudung di jembatan kecil udah beredar dari zaman sebelum Ayu masuk kuliah. Namanya Rohana, katanya dulu dia adalah korban kecelakaan. Itu kata-kata pertama yang Ayu dengar dari kakak tingkatnya, Rina, yang diam-diam nanya kenapa Ayu jadi pendiam.
dan gampang kaget sejak malam kejadian. Rina ini bukan orang yang gampang percaya sama mitos ya guys ya, tapi dia juga bukan tipe yang terlalu cuek kalau dengar sesuatu yang ganjil. Dan yang bikin bulu kuduk merinding itu adalah Rina menyebut nama itu tanpa dikasih tahu apa-apa. Kamu habis pulang dari jembatan belakang kampus ya? Tengah malam? Ayu cuma angguk pelan ya. Sumpah, kamu lihat dia ya? Siapa? Rohana. Ayu langsung pucet guys. Menurut cerita turun-temurun yang beredar di kalangan mahasiswa lama, Rohana adalah sosok perempuan misterius yang dulu sering disebut sebagai penghuni tetap di jalur belakang kampus. Nggak ada yang tahu siapa dia pastinya ya. Tapi versi paling populer itu bilang gini guys. Dulu sekitar tahun 90-an, ada seorang mahasiswi semester akhir, rajin, pinter, aktif organisasi. Dia pacaran diam-diam ya dengan seorang dosen muda, tapi hubungan itu toksik. Si dosen ini manipulatif dan juga playboy. Hingga suatu malam setelah mereka cekcok hebat, si mahasiswi ini ditemukan meninggal tepat di jembatan itu. Versi resminya adalah kecelakaan, tapi gosipnya dia didorong. Dan sejak saat itu, setiap mahasiswa yang lewat malam-malam, terutama perempuan, selalu merasa dia masih ada. Ngikutin, ngawasin, nunggu seseorang yang bersedia gantiin posisinya. Kalau kamu udah pernah lihat dia, hidup kamu bakal berubah. Kalimat itu keluar dari mulut si Rina, yang malam itu ngajak Ayu untuk ikut ritual kecil semacam permisi ya. Agar Rohana nggak nempel terus, bukan nyembah ya guys ya, bukan ritual sesat, hanya menyampaikan dengan sopan bahwa Ayu bukan sengaja masuk ke wilayah Rohana guys, karena katanya Rohana bukan arwah gentayangan biasa, dia ini cerdas, dia bisa pilih siapa yang akan dia datangi, dan dia paling benci kalau wilayahnya ini disepelekan. Waktu Ayu tanya, kalau udah minta izin, apa dia bakalan pergi? Rina cuma senyum, gak ada yang bisa ngusir dia. Kita cuma bisa bilang, jangan ganggu. Cerita Ayu tadi cuma pembuka ya guys ya, karena ternyata bukan cuma dia yang pernah ketemu dengan sosok wanita berkerudung itu. Kali ini kita masuk ke pengalaman salah satu mahasiswa cowok yang menurut banyak orang adalah salah satu kasus paling ganjil yang pernah terjadi di kampus itu. Namanya kita samarkan jadi Fikri, mahasiswa tahun ketiga dari jurusan yang letaknya nggak jauh dari jembatan mistis itu. Orangnya aktif, suka nongkrong dan terkenal santai, tapi sejak malam itu hidupnya nggak pernah sama lagi. Malam itu Fikri pulang habis nongkrong di basecamp UKM ya. Jam 00.30 lewat, langit mendung, udaranya lembab, jalanannya sepi, dan biasanya Fikri lewat jalur utama buat pulang ke kosnya. Tapi karena ada proyek tugas yang harus dicek di lab fakultas, dia akhirnya memutuskan untuk mampir sebentar ke gedung fakultasnya itu lewat jalur yang belakangnya menembus ke jembatan guys. Dan disinilah semuanya mulai terasa aneh. Angin diam, tapi dedaunan tuh bergetar. Waktu Fikri sampai di jembatan kecil itu, ia merasa jalurnya jadi lebih panjang dari biasanya. Bau semacam wangi bunga busuk mulai tercium guys. Dan dia melihat ada wanita berkerudung berdiri di ujung jembatan. Wajahnya menghadap ke bawah, tangannya panjang menjuntai, diam, tapi tubuhnya seperti bergetar halus, kayak sedang menahan sesuatu. Dan bodohnya, Fikri bukannya mundur, dia malah maju, buka kamera HP dan merekam. Mbak, cari siapa ya? Gak ada jawaban. Saya cuma lewat doang loh ya, gak ganggu. Cewek itu masih diam. Saat dia melangkah satu langkah lebih dekat, wanita itu mendongak, tapi bukan menampakkan wajahnya. Yang terlihat adalah hitam legam gosong. Seakan seluruh wajahnya lenyap, seperti rongga, seperti kain hitam yang menutup, tapi ada yang berdenyut di dalamnya. Dan yang paling bikin ngeri, mulutnya bergerak, tapi bukan bicara. Dia seperti membaca mantra, doa, kutukan, entah. Fikri langsung balik badan, tapi dia hilang 3 hari.
Besoknya, teman-temannya panik karena Fikri nggak masuk kelas dan nggak bisa dihubungi. HP-nya mati, kosnya kosong, bahkan di base camp pun nggak ada tanda-tanda dia datang lagi, guys. Anehnya, ketika dicek CCTV jalur belakang, rekamannya korup. Dan bagian yang sempat terbuka cuma nunjukin Fikri berdiri di tengah jembatan, menghadap kamera, diam seperti patung, lalu layarnya gelap, total blackout. Dia kembali di hari ketiga, di jam 2 pagi, pemilik kos nemu Fikri nih ya, duduk bersila di depan pintu kamarnya sendiri, dengan mata kosong dan baju penuh lumpur. Tangannya menggenggam sesuatu, potongan kerudung hitam basah. Fikri nggak bisa ngomong sampai seminggu, tapi setelah itu ia mulai pelan-pelan sadar. Dia cuma bilang, aku nggak inget apa-apa, terakhir aku lihat dia, terus semuanya gelap. Di tempat itu, aku nggak sendirian. Banyak yang lain, merekanya diam dan semua matanya kayak bolong, kosong. Teman-temannya percaya ya, Fikri terperangkap di dunia milik wanita itu. Dan sejak saat itu, Fikri nggak pernah lagi balik ke jembatan itu lagi. Dan kamu tahu nggak guys, menurut cerita-cerita lama, semakin kamu melawan atau mengejek, semakin dia akan ngasih pelajaran. Dan Fikri adalah salah satu korbannya. Kita akan masuk ke bagian yang paling seram. Cerita-cerita aneh yang menyelimuti jembatan kecil itu ternyata nggak cuma soal penampakan wanita berkerudung itu ya guys ya, tapi juga kejadian-kejadian ganjil yang selalu muncul di waktu-waktu tertentu. Dan salah satu yang paling banyak dibicarakan adalah Jumat Kliwon. Yap, malam sakral di mana tirai antara dunia manusia dan yang tak kasat mata konon katanya paling tipis, dan jembatan itu dipercaya jadi tempat perlintasan. Malam itu kampus sepi guys. Libur semester, gedung kosong, hanya beberapa mahasiswa yang masih tinggal di kosan ya, karena belum sempat pulang kampung tentunya. Termasuk 3 sahabat, Dea, Karin, dan juga Wulan, mahasiswa semester 4 yang masih aktif di teater kampus. Dan malam itu mereka ngadain latihan monolog kecil di aula dekat gedung belakang. Sekedar ngisi waktu sebelum mereka ini balik lagi ya ke kampungnya. Karena kelamaan ngobrol dan juga ngemil, pulangnya udah jadi jam 1 malam lewat jembatan itu. Tok, tok, tok. Pas kaki mereka hampir mencapai di ujung jembatan, mereka dengar suara ketukan pelan 3 kali. Nggak keras, tapi jelas, seolah diketuk dari bawah jembatan. Mereka berhenti, saling pandang, dan Karin berusaha bercanda. Halah, paling tikus atau kodok loncat ya guys ya, gitu ya. Tapi sebelum sempat ketawa ya, mereka bertiga ini, ketukan itu terdengar lagi, dan kali ini lebih keras dan disusul suara nafas berat. Suara nafas perempuan panjang, serak tapi lirih, seolah berasal dari balik kayu jembatan. Dea langsung panik. Dia ingat betul ya larangan yang dulu dikasih tahu oleh seniornya. Kalau kamu dengar sesuatu aneh di jembatan itu, apapun yang terjadi, jangan nengok. Terus aja jalan, terus berdoa dalam hati. Tapi Wulan dengan refleks dia nengok ke belakang, dan dia lihat sekilas ada seorang wanita berkerudung panjang tergantung di atas pohon, melayang-layang pelan kayak ada yang duduk di atas dahan pohon ya. Wajahnya nggak kelihatan, tapi tangannya tuh panjang menjuntai dan satu jari menunjuk langsung ke arah mereka. Dea langsung baca doa, Karin udah nangis, dan yang paling bikin trauma, setelah mereka berhasil lari sampai gedung sebelah dan ngumpet di ruang himpunan, ketukan itu tetap terdengar seperti mengejar mereka dari dinding, dari plafon, bahkan dari bawah meja. Tok, tok, tok. Esoknya ketiganya sakit bersamaan guys. Demam tinggi, menggigil dan mengigau sambil ngomong bahasa Jawa kuno yang bahkan mereka sendiri nggak ngerti guys. Salah satu dosen yang kebetulan ngerti spiritualitas sempat datang dan juga bilang mereka nabrak waktu. Ada portal yang terbuka di jembatan itu semalam. Kalau sampai nengok itu artinya ngelihat yang bukan lagi harusnya bisa dilihat. Dan kabar yang paling menyeramkan, seorang petugas kebersihan pernah bilang ketukan 3 kali itu selalu jadi tanda bahwa seseorang bakal dipanggil. Kalau bukan sekarang, ya nanti. Kalau bukan lewat mimpi orang lain. Sampai sekarang ketiga sahabat itu nggak pernah lagi berani untuk lewat di jalur tadi ya.
bahkan kalau siang sekalipun gitu, bahkan kalaupun mereka bareng-bareng. Dan satu hal yang paling aneh, di HP-nya Wulan ada rekaman suara, file audio berdurasi 1 menit, cuma ada satu suara. Dylan Bali, Black and Blue, aku. Nama samaran dia kita sebut aja Laras ya guys. Mahasiswa tingkat akhir dari jurusan arsitektur landscape. Nah, orangnya itu teliti, pendiam, dan tipe yang kalau udah fokus sama proyek bisa lupa makan. Topik skripsinya waktu itu unik banget ya. Pemanfaatan ruang hijau kampus dalam aktivitas mahasiswa. Dan salah satu lokasi yang dia pakai buat studi lapangan adalah area jembatan belakang. Yap, jalur yang udah kalian tahu dari tadi ya. Jalur yang penuh misteri dan juga pantangan. Dan dari sinilah semua kekacauan dimulai. Sebagai bagian dari observasi ya, Larasnya harus datang ke lokasi beberapa kali buat motret tentunya ya. Ukur jalur dan juga nulis deskripsi struktur. Dia selalu datang siang hari, tapi perlahan hal-hal ganjil mulai terjadi. Pohon-pohon di sekitar jembatan tuh tampak pindah bentuk ya. Kalau dilihat dari lensa kamera, di salah satu foto ada bayangan orang berdiri, padahal Larasnya sendirian guys. Dan setiap kali motret ke arah utara jembatan hasilnya buram atau muncul semacam kabut hitam. Dan yang paling bikin merinding adalah ada satu gambar yang memunculkan siluet perempuan berkepala miring, berkerudung, wajahnya nggak kelihatan tapi posturnya condong seakan sedang mengintip dari balik semak-semak. Semakin dalam meneliti, semakin Laras ditarik guys. Laras mulai mengeluh sering mimpi buruk. Dia bilang setiap malam dia mimpi ketemu sosok perempuan di jembatan itu, duduk sambil menganyam kerudung dari benang-benang rambut manusia. Kadang perempuan itu diam, kadang dia ngeliatin Laras sambil bilang, "Selesain skripsinya, tapi tulis aku juga." Setiap Laras mau stop dan ganti lokasi penelitian, laptopnya ini ngehang guys, datanya hilang. Bahkan satu waktu file skripsinya korup total dan berubah jadi file audio. Waktu diputar suaranya hanya suara langkah kaki dan juga bisikan lirih. "Aku di belakangmu." Ini mulai masuk ke wilayah mistis ya guys ya, yang lebih gila lagi. Dosen pembimbing Laras yang awalnya antusias banget dengan topik skripsi itu tiba-tiba jadi enggan ngebahas bagian jembatan. Suatu hari saat Laras ini ngasih print out hasil observasinya, dosennya itu pingsan di dalam ruang dosen. Katanya beliau ngeliat wajah wanita muncul dari balik kertas laporannya guys. Wajahnya bolong, mulutnya mangap dan berbisik, "Jangan ganggu tempatku." Skripsi dihentikan, tapi efeknya belum selesai. Setelah kejadian itu guys, kampus secara informal nyuruh Laras untuk ganti topik guys. Tanpa alasan tertulis, beberapa pihak menganggap hal itu perlu dilakukan untuk kenyamanan bersama. Dan sejak saat itu Laras nggak pernah lagi balik ya ke lokasi jembatan. Bahkan wisuda pun dia nggak datang. Konon katanya dia sekarang tinggal di luar kota dan masih sering ngalamin gangguan mimpi ya. Selalu tentang jembatan yang terus memanjang dan seorang perempuan yang menunggunya di ujung jembatan. Guys, kalau mahasiswa punya cerita serem itu udah biasa ya. Tapi kalau petugas keamanan kampus sendiri sampai mutusin buat nggak lagi jaga malam di jalur jembatan itu, berarti memang ada sesuatu yang benar-benar di luar nalar manusia guys. Dan cerita ini datang dari Pak Wiryo ya, salah satu satpam senior kampus ya, yang udah kerja sejak tahun 90-an. Orangnya itu keras, nggak percaya hal-hal mistis. Tapi malam itu dia sendiri nyaris nggak bisa pulang hidup-hidup. Jam 3 pagi, jadwal rutin patroli kampus. Tanggalnya nggak pernah disebut jelas ya guys ya, tapi menurut rekan-rekannya kejadian itu terjadi pas malam Jumat Kliwon di tengah musim hujan. Pak Wiryo patroli sendirian malam itu karena memang rekannya itu pulangnya cepat. Dia akhirnya tuh muter biasa ya, gedung A, B, lab, kantin, aula, sampai akhirnya masuk ke jalur belakang dekat jembatan. Biasanya jalan itu sunyi, tapi malam itu langkah kakinya kayak diikuti. Dan
setiap dia berhenti, ada suara langkah tambahan yang ikut berhenti. Sampai di tengah jembatan, Pak Wiryo dengar suara isak pelan, bukan suara seorang wanita yang menangis keras ya, tapi seperti anak kecil yang terisak tertahan, pelan, dalam, dan sangat menyedihkan. Dia langsung sorot ya senternya ke bawah, tapi yang kelihatan cuma ada aliran air kecil dan juga semak-semak. Dek, ada orang? Kamu jatuh? Hening. Kalau ada yang jatuh, jawab ya, Bapak bakal tolongin ya. Dan disinilah semuanya berubah. Tiba-tiba suara itu menjawab, tapi bukan suara anak kecil. Suara perempuan dewasa, dalam, dan deket banget. Bapak, jangan kesini. Bapak nanti ikut saya. Ceklek, senternya tuh mati ya. Suara isak berubah jadi suara tawa cekikikan perempuan yang ngebelah telinga rasanya ya. Pak Wiryo panik, dia mundur tapi tubuhnya kayak berat, kakinya dingin, dan dari ujung jembatan dia lihat sosok wanita berjubah hitam nunduk jalan pelan ke arahnya, bukan jalan di atas papan jembatan, tapi mengambang di udara. Dia bacakan doa, tapi suaranya itu terkunci. Mulut Pak Wiryo ini ingin baca ayat kursi, tapi suaranya tiba-tiba aja lenyap. Suaranya hilang di tenggorokan, dan saat wanita itu makin dekat, dia bisa lihat dengan jelas. Rambutnya basah, matanya hitam, tapi bibirnya senyum, dan tangannya membawa tanda pengenal kampus yang udah berlumut. Keesokan harinya, Pak Wiryo ditemukan pingsan di ruang pos jaga oleh rekannya. Bajunya basah kuyup, padahal semalam gak hujan ya guys ya. Tangannya menggenggam kerikil dari bawah jembatan dan wajahnya pucat seperti orang yang ketakutan setengah mati. Setelah itu dia minta dipindahkan shift siang dan dengan tegas bilang ke rekan-rekan satuan keamanannya ya, kalau kalian sayang istri dan anak, jangan jaga malam lewat situ. Sekali aja kalian lihat matanya, gak bakal bisa tidur dengan tenang lagi. Dan sejak saat itu, patroli malam kampus dilarang melewati jembatan belakang, kecuali berdua ataupun bertiga. Tapi bahkan sampai hari ini, beberapa satpam muda masih cerita, kadang terdengar suara ketukan, kadang terdengar isak tangis, dan kadang suara perempuan yang lirih berkata, Bapak ikut saya ya. Oke guys, siapin diri kalian ya, karena aku akan ceritain cerita yang gak pernah masuk ke jurnal kampus, gak pernah dibahas resmi, tapi masih hidup dari mulut ke mulut. Guys, cerita tentang wanita berkerudung di jembatan belakang memang menyeramkan, tapi pertanyaannya selalu sama. Siapa dia sebenarnya? Kenapa dia harus muncul di jembatan itu? Dan apa yang bikin arwahnya nggak tenang? Dan jawabannya datang dari seorang yang dulu ikut membangun kampus itu. Dosen tua yang sudah pensiun dalam diamnya. Beliau nggak pernah mau disorot guys. Namanya nggak bisa disebut ya demi keamanan, tapi konon beliau ini adalah dosen termasuk generasi pertama yang terlibat di proyek pembangunan area belakang kampus, termasuk pembangunan jembatan. Dan suatu hari menjelang pensiun, beliau pernah bilang ya di depan beberapa mahasiswa bimbingannya, jangan sebut itu jembatan biasa karena ada jiwa yang dikubur di bawahnya. Sebuah tragedi yang disimpan rapi di tahun 1980-an. Masih zaman kampus masih sepi, belum banyak mahasiswa, belum ada sistem keamanan seperti sekarang. Seorang mahasiswi semester 5, cerdas, rajin, dan juga dikenal lemah lembut. Kita panggil aja dia adalah Rohana. Asal Jawa Tengah, anak pesantren, pendiam tapi aktif di unit dakwah kampus. Rohana ini sering ya ke belakang kampus untuk menenangkan diri. Di sana ada 2 pohon besar dan juga sungai kecil, tempat dia biasa menulis jurnal ataupun menghafal ayat. Sampai suatu malam, Rohana tak pernah pulang lagi. Malam Jumat, Rohana pamit ke temannya mau cari angin di belakang, tapi dia nggak pernah balik lagi setelahnya. Dicari seharian, dilaporkan hilang, dan akhirnya tubuhnya ditemukan 3 hari kemudian mengambang di bawah jembatan. Yang aneh adalah posisi tubuhnya. Kepala tertutup kerudung rapat, tapi lehernya membiru seperti ada bekas cekikan. Di tangannya masih menggenggam tasbih, tapi di pergelangan ada bekas luka dalam seperti digores paksa. Hasil otopsi, kecelakaan atau
Pihak kampus itu menyebutnya tenggelam karena terpeleset ya saat hujan, tapi banyak yang nggak percaya guys. Karena malam itu tidak hujan, tidak ada tanda-tanda dia tergelincir, tapi lebih mirip ditarik dan juga dicekik. Dan terakhir, satu mahasiswa senior yang dikenal sering mengganggu Rohana mendadak drop out dan hilang dari data kampus. Nggak tahu ya, jadi ini yang mana nih ya? Dosen ataupun mahasiswa senior nih. Sejak kematian itu banyak laporan mulai muncul ya guys ya. Mahasiswa perempuan mendadak kerasukan saat lewat jembatan. Ada juga yang mendengar suara minta tolong dari bawah. Bahkan beberapa mahasiswa laki-laki mengaku melihat seorang wanita berkerudung yang menatapnya dengan marah. Dan semua penampakan itu memuncak di malam Jumat, atau setiap ada mahasiswa yang dianggap kurang ajar di tempat itu berteriak, buang sampah sembarangan atau melecehkan tempat sunyi itu. Rohana tidak ingin menakuti guys, tapi ingin didengar. Menurut dosen tua itu, arwah Rohana tidak jahat, dia hanya tidak ikhlas. Tidak terima dianggap kecelakaan, tidak rela suaranya itu dimatikan, dan sampai sekarang ia masih menyimpan amarah dan kesedihan di jembatan itu. Dia tidak akan tenang selama seseorang benar-benar mendoakan dia dengan tulus dan mengaku bahwa dia bukan cerita horor ya, tapi korban dari kejahatan yang ditutupi. Jembatan itu masih berdiri, tapi setiap kamu lewat, entah siang, entah malam, coba rasakan udara di sekitarnya guys. Kalau tiba-tiba terasa lebih dingin dan ada bau bunga melati samar-samar, jangan panik. Itu tandanya Mbak Rohana sedang berdiri di dekatmu. Bukan untuk menakutimu, tapi untuk bilang, tolong, aku belum selesai. Guys, itu dia ya cerita penuh dari kisah jembatan penghubung dua fakultas di kampus terkenal di Yogyakarta. Arwah Mbak Rohana yang tak pernah pergi. Kalau kamu suka gaya cerita yang begini ya, bantu untuk like, share, dan juga subscribe YouTube Revty Beatrice di segmen Kerok, biar makin banyak lagi kisah-kisah nyata serem yang bisa kita kupas abis bareng-bareng lagi. Kalau kamu pernah ngalamin kejadian di kampus horor juga, boleh ya DM ke aku atau komen. Siapa tahu cerita kalian bakal kita baca dan angkat ya di episode berikutnya. Boleh loh cerita kalian dikirim nih ke email kami di kerok, KER-nya 2, RROK 053 @gmail.com, dan juga tulis di subjeknya kerok _ judul cerita kalian. Sampai jumpa di cerita berikutnya, dan jangan lupa jangan pernah lihat ke belakang, terutama kalau kamu dengar langkah ketiga. Revty Beatrice pamit, see you, bye-bye.